Eropa bantu timnas Indonesia, jangan kaget jika lolos Piala Dunia 2026 dan 2030 berturut-turut. Timnas Indonesia bisa saja mencatat sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia 2026 dan 2030 berturut-turut. Ternyata ada peraturan baru dari FIFA yang sedang dipersiapkan untuk mendukung timnas Indonesia. Apa peraturan tersebut dan bagaimana pengaruhnya? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Breaking news. Sungguh super top Marco Top Gaspol, PSSI ungkap misi besar, timnas Indonesia targetkan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ketum PSSI baru-baru ini mengungkapkan ambisi besar timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Apa saja langkah yang akan diambil untuk mewujudkan impian besar ini? Temukan strategi dan harapan besar yang dipersiapkan untuk mencapai target ambisius tersebut. Alhamdulillah, cedera Kevin Dix ternyata tak parah. Apa artinya untuk timnas Indonesia? Cedera yang sempat mengkhawatirkan, kini kabar baik datang dari dokter FC Copenhagen. Kevin Dix dikabarkan mengalami cedera, namun pihak tim medis memastikan itu tidak serius. Bagaimana hal ini bisa menjadi berkah untuk timnas Indonesia? Temukan alasan mengapa kabar ini memberikan harapan besar bagi sepak bola tanah air. Mau tertawa tapi takut kena karma. Apalagi jika supporternya saat teriak-teriak tidak jelas tentang timnas Indonesia. Sungguh miris sekali karena tak ada dukungan pemerintah. FAM putuskan hentikan program naturalisasi pemain timnas Malaysia. Dalam langkah mengejutkan, FAM mengumumkan penghentian program naturalisasi pemain timnas Malaysia akibat kurangnya dukungan pemerintah. Apa artinya bagi perkembangan sepak bola negara ini? Lihat selengkapnya video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang keputusan yang super mengejutkan ini. Manajer timnas Indonesia kecam keras aksi rasisme terhadap pemain Chelsea setelah Kevin Dix cedera. Setelah cedera yang dialami Kevin Dix, sebuah aksi rasisme dari netizen yang ditujukan kepada pemain Chelsea muncul. Manajer timnas Indonesia tidak tinggal diam dan segera mengecam keras perilaku ini. Apa tanggapan lebih lanjut dari manajer dan dampak yang bisa terjadi? Temukan jawabannya di video ini. Breaking news, pemain masa depan timnas Indonesia Welber Jardim resmi bergabung dengan tim raksasa asal Brazil, Sao Paulo FC. Apa artinya untuk timnas Indonesia? Kabar menggembirakan datang dari Welber Jardim, pemain timnas Indonesia yang baru saja resmi dikontrak profesional oleh Sao Paulo FC. Apa yang membuat pencapaian ini begitu penting untuk karirnya dan timnas Indonesia? Simak selengkapnya di video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Eropa bantu timnas Indonesia, jangan kaget jika lolos Piala Dunia 2026 dan 2030 berturut-turut. Timnas Indonesia bisa saja mencatat sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia 2026 dan 2030 berturut-turut. Ternyata ada peraturan baru dari FIFA yang sedang dipersiapkan untuk mendukung timnas Indonesia. Apa peraturan tersebut dan bagaimana pengaruhnya? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Timnas Indonesia bisa mendapat keuntungan dari rencana besar yang sedang disiapkan FIFA untuk Piala Dunia. Saat ini timnas Indonesia sedang memperjuangkan tiket menuju Piala Dunia 2026.
Dengan 4 pertandingan tersisa, masih terbuka peluang bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos asalkan minimal menang 2 kali dan imbang 1 kali. Namun jika akhirnya timnas Indonesia tak berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, tak perlu khawatir ataupun kecewa berlebihan. Pasalnya masih terdapat peluang besar bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Menurut media Vietnam, FIFA baru-baru ini mengumumkan sebuah rencana besar terkait pelaksanaan Piala Dunia 2030. Beda dari yang lain, Piala Dunia 2030 ini dianggap spesial karena bertepatan dengan ulang tahun ke-100 turnamen tersebut. Untuk itu, FIFA merencanakan akan menambah jumlah tim yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2030. Dalam pengumuman baru-baru ini, FIFA mengatakan sedang mempertimbangkan usulan untuk meningkatkan jumlah tim yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2030 menjadi 64 untuk merayakan ulang tahun ke-100 turnamen tersebut. Tulis media Vietnam tentang peluang timnas ikut Piala Dunia. Itu artinya timnas Indonesia punya peluang lebih besar untuk ikut serta di Piala Dunia 2030 karena kuota timnya lebih banyak. Seorang anggota FIFA mengungkapkan sebuah usulan untuk mempertimbangkan penyelenggaraan Piala Dunia dengan 64 tim untuk merayakan ulang tahun ke-100 Piala Dunia pada tahun 2030 diajukan oleh seorang anggota Dewan FIFA pada akhir pertemuan Dewan FIFA pada tanggal 5 Maret. Gagasan tersebut disambut baik karena FIFA bertanggung jawab untuk mempertimbangkan setiap usulan dari anggota dewannya, tulis media Vietnam Soha. Bahkan bukan hanya timnas Indonesia, tim lain di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam pun jadi punya peluang yang lebih besar untuk tampil di Piala Dunia 2030. Saat ini Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC memiliki 8,5 slot menurut peraturan Piala Dunia. 48 tim dalam kurung diterapkan mulai Piala Dunia 2026. Jika jumlah tim ditingkatkan menjadi 64, jumlah slot untuk AFC tentu akan meningkat signifikan. Pada saat itu pintu akan terbuka bagi tim-tim di 20 besar benua seperti Vietnam atau Thailand, tulis media Vietnam Soha. Tentunya supporter timnas Indonesia berharap skuad Garuda mampu lolos ke Piala Dunia 2026 sekaligus Piala Dunia 2030. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dinilai semakin besar. Terutama melihat fakta bahwa kini semakin banyak pemain berkualitas yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded. Breaking news. Sungguh super top Marco Top Gaspol, PSSI ungkap misi besar, Timnas Indonesia targetkan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ketum PSSI baru-baru ini mengungkapkan ambisi besar Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Apa saja langkah yang akan diambil untuk mewujudkan impian besar ini? Temukan strategi dan harapan besar yang dipersiapkan untuk mencapai target ambisius tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas saat ini bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Mereka berada di posisi ketiga dengan 6 poin di bawah Australia dalam kurung 7 poin dan Jepang dalam kurung 16 poin. Bagi pasukan Patrick Kluivert butuh mengunci posisi kedua klasemen agar bisa mendapatkan tempat otomatis. Erick Thohir menjelaskan 4 pertandingan di depan akan menentukan nasib mereka. Bulan Maret ini skuad Garuda akan menantang Australia dan Bahrain. Selanjutnya mereka akan bertemu dengan Cina dan Jepang. Di atas kertas tentunya laga melawan Samurai Biru akan sulit untuk dimenangkan. Kalau 4 sisa pertandingan ini kita hasilnya maksimal, ranking 2 masih bisa memungkinkan. Artinya langsung lolos ke Piala Dunia, kata Erick Thohir. Saat misi tersebut sulit tercapai, Indonesia masih bisa lolos ke babak selanjutnya dengan berada di posisi ketiga atau 4. Tentunya jalan semakin terjal dan semakin sulit bagi mereka. Dia berharap 4 pertandingan di tahun ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau kita ranking 3 atau 4, kita nanti ada playoff di bulan Oktober dan November. Kita fokus yang 4 game ini, kalau bisa maksimal poinnya, lanjutnya. Erick menegaskan bahwa misi ke Piala Dunia bukan mimpi. Dari PSSI akan mengusahakan segala cara termasuk memperkuat timnas dengan pemain keturunan. Hal tersebut diharapkan bisa membuat Patrick memiliki banyak opsi dan memaksimalkan semua pemain. Apalagi mereka masih memiliki peluang untuk lolos otomatis ke ajang sepak bola bergengsi antara negara tersebut. Jangan juga terjebak ini mimpi ke Piala Dunia. Kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Nanti kita menyesal masih ada playoff tapi kita fokusnya lolos Piala Dunia langsung. Tutupnya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Alhamdulillah, cedera Kevin Dix ternyata tak parah. Apa artinya untuk timnas Indonesia? Cedera yang sempat mengkhawatirkan, kini kabar baik datang dari dokter FC Copenhagen. Kevin Dix dikabarkan mengalami cedera, namun pihak tim medis memastikan itu tidak serius. Bagaimana hal ini bisa menjadi berkah untuk timnas Indonesia? Temukan alasan mengapa kabar ini memberikan harapan besar bagi sepak bola tanah air. Tim dokter FC Copenhagen memastikan bahwa cedera yang menimpa Kevin Dix tidak parah. Bek keturunan itu besar kemungkinan bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Kevin Dix mengalami cedera saat FC Copenhagen melawan Chelsea pada leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League 2024/2025 di Stadion Parken Copenhagen, Jumat dini hari. Dalam laga itu, Kevin Dix bermain sejak menit pertama. Kevin Dix mengalami cedera setelah mencoba melakukan pelanggaran kepada pemain Chelsea, Trevoh Chalobah pada menit ke-77. Pemain berusia 28 tahun itu terlihat salah tumpuan di kaki kanannya. Angkel Kevin Dix terlihat ketekuk usai mencoba menekel Trevoh Chalobah. Hingga akhirnya, ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kevin Dix ditarik keluar dan digantikan oleh Munasya Garananga pada menit ke-79. Kevin Dix terlihat sangat kesakitan usai kaki kanannya mengalami cedera. Hingga akhirnya FC Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea. Kedua tim ini akan kembali bertemu pada leg kedua UEFA Conference League 2024/2025 di Stadion Stamford Bridge, London, Jumat depan. Sangat ditunggu-tunggu apakah Kevin Dix sudah sembuh dari cederanya itu atau belum. Baru-baru ini Kevin Dix membagikan kabar baik melalui Instagram Story eksklusif.
Kevin Dix sudah mendapatkan informasi dari dokter tim FC Copenhagen bahwa cederanya tidak parah. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi Kevin Dix dan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Kevin Dix diharapkan bisa membela timnas Indonesia melawan Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis tanggal 20 Maret. Setelah itu timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat. Jika memang dipanggil, maka Kevin Dix diminta sudah bergabung bersama timnas Indonesia pada 18 Maret 2025 di Australia. Ini benar-benar menyakitkan. Tetapi dokter mengatakan bahwa cedera ini tidak terlalu buruk. Hari ini saya akan scan dan memberitahu kalian tentang hasilnya. Tetap optimis, kata Kevin Dix. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Mau tertawa tapi takut kena karma. Apalagi jika suporternya saat teriak-teriak tidak jelas tentang timnas Indonesia. Sungguh miris sekali karena tak ada dukungan pemerintah. FAM putuskan hentikan program naturalisasi pemain timnas Malaysia. Dalam langkah mengejutkan, FAM mengumumkan penghentian program naturalisasi pemain timnas Malaysia akibat kurangnya dukungan pemerintah. Apa artinya bagi perkembangan sepak bola negara ini? Lihat selengkapnya video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang keputusan yang super mengejutkan ini. Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menghentikan program naturalisasi timnas Malaysia yang dalam beberapa tahun terakhir sudah rutin dilakukan. Alasannya karena kali ini pemerintah Malaysia tak mendukung program menaturalisasi pemain keturunan tersebut. Ya, pendukung timnas Malaysia dikejutkan dengan kabar FAM takkan melanjutkan sementara waktu program naturalisasi. Padahal baru-baru ini FAM dikabarkan tengah memantau pemain keturunan mereka yang berada di Eropa. 1. Tak dapat restu dari pemerintah Malaysia, kabar FAM takkan lagi menjalani program naturalisasi itu disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Chow Yun Hu. Program itu dihentikan salah satu penyebabnya karena ada syarat-syarat untuk menaturalisasi pemain yang tak dipenuhi FAM. Menurut pernyataan Chow Yun Hu, ketentuan dan peraturan yang mengatur naturalisasi pemain berada di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri dan tunduk pada hukum dan kebijakan yang berlaku. Salah satu syarat yang gagal dipenuhi FAM sejauh ini adalah sang calon pemain naturalisasi harus bermain di Liga Nasional Liga Super Malaysia setidaknya selama 5 tahun berturut-turut di bawah naungan FAM. Secara umum, kriteria untuk memilih pemain yang dinaturalisasi meliputi telah bermain di Liga Nasional selama setidaknya 5 tahun berturut-turut di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Malaysia (FAM). Jelas Chow Yun Hu. Pemain juga sudah usia 18 tahun dan tidak pernah mewakili negara lain di tingkat senior. Tambahnya, 2. Timnas Malaysia tengah berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027. Tentu kabar penghentian itu menjadi kabar buruk untuk timnas Malaysia. Pasalnya mereka mengharapkan program naturalisasi bisa meningkatkan kualitas sepak bola mereka seperti halnya timnas Indonesia. Apalagi timnas Malaysia membutuhkan amunisi tambahan karena akan berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027 yang dimulai pada Maret 2025 ini.
Tergabung di grup F, Timnas Malaysia akan bersaing dengan Vietnam, Nepal, dan Laos. Hanya satu tim saja yang berhak lolos, lantas sanggupkan Malaysia meraihnya. Satu hal yang pasti, kualifikasi Piala Asia 2027 nanti menjadi ajang perdana pelatih baru Timnas Malaysia, yakni Peter Chlamovski. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight. Manajer Timnas Indonesia kecam keras aksi rasisme terhadap pemain Chelsea setelah Kevin Dix cedera. Setelah cedera yang dialami Kevin Dix, sebuah aksi rasisme dari netizen yang ditujukan kepada pemain Chelsea muncul. Manajer Timnas Indonesia tidak tinggal diam dan segera mengecam keras perilaku ini. Apa tanggapan lebih lanjut dari manajer dan dampak yang bisa terjadi? Temukan jawabannya di video ini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji ikut berkomentar perihal adanya tindakan rasisme dari supporter tim Merah Putih kepada pemain Chelsea, Trevoh Chalobah. Kata-kata tidak pantas disampaikan di media sosial usai bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, mengalami cedera. Seperti diketahui, Kevin Dix mengalami cedera saat FC Copenhagen melawan Chelsea pada leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League 2024/2025 di Stadion Parken, Copenhagen, Jumat kemarin. Dalam laga itu, Kevin Dix bermain sejak menit pertama. Kevin Dix mengalami cedera setelah mencoba melakukan pelanggaran kepada pemain Chelsea, Trevoh Chalobah pada menit ke-77. Pemain berusia 28 tahun itu terlihat salah tumpuan di kaki kanannya. Angkel Kevin Dix terlihat ketekuk usai mencoba menekel Trevoh Chalobah. Hingga akhirnya, ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kevin Dix ditarik keluar dan digantikan oleh Munasya Garananga pada menit ke-79. Kevin Dix terlihat sangat kesakitan usai kaki kanannya mengalami cedera. Hingga akhirnya FC Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea. Kedua tim ini akan kembali bertemu pada leg kedua UEFA Conference League 2024/2025 di Stadion Stamford Bridge, London, Jumat (16 Maret 2025). Adapun Kevin Dix sudah angkat suara di media sosial. Ia sangat kecewa dan tidak suka setelah melihat aksi dari supporter Timnas Indonesia yang melakukan rasisme kepada Trevoh Chalobah. Sumarji pun setuju dengan pernyataan Kevin Dix. Saat dihubungi, Sumarji geram dan kesal karena masih ada supporter Indonesia yang bersikap tidak pantas dan memalukan di media sosial. Ya, saya sudah melihat itu di media sosial. Tentu saja saya sangat menyayangkan itu. Seharusnya tidak boleh keluar kata-kata rasis kepada pemain lawan, kata Sumarji. Kata Sumarji, sepak bola itu saling respek. Pernyataan rasisme yang keluar dari supporter adalah tindakan tidak benar. Kevin Dix juga sudah klarifikasi bahwa cederanya bukan karena pemain Chelsea. Saya berharap pemikiran-pemikiran yang menyudutkan pemain lawan jangan sampai terulang lagi, tutup Sumarji. Adapun dengan cederanya itu, Kevin Dix terancam tidak bisa membela Timnas Indonesia. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at
Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any. Breaking news, pemain masa depan timnas Indonesia Welber Jardim resmi bergabung dengan tim raksasa asal Brazil, Sao Paulo FC. Apa artinya untuk timnas Indonesia? Kabar menggembirakan datang dari Welber Jardim, pemain timnas Indonesia yang baru saja resmi dikontrak profesional oleh Sao Paulo FC. Apa yang membuat pencapaian ini begitu penting untuk karirnya dan timnas Indonesia? Simak selengkapnya di video ini. Bintang muda tim nasional Indonesia, Welber Jardim resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Sao Paulo FC. Tentunya itu menjadi sebuah kabar yang menggembirakan mengingat Sao Paulo FC merupakan salah satu klub besar di Brasil. Kabar baik itu pun disampaikan langsung oleh Welber melalui Instagram pribadinya @welber07official. Dalam postingan yang diupload pada Jumat 7 Maret 2025 itu, Welber terlihat didampingi keluarganya saat melakukan penandatanganan kontrak. 1. Kontrak profesional pertama seperti yang diketahui sebelumnya Welber bermain untuk tim Akademi Sao Paulo FC. Namun jauh sebelum itu Welber pernah menimba ilmu di Akademi Palmeiras FC dalam kurung 2014 hingga 2017 dan baru bergabung dengan Akademi Sao Paulo pada 2018 silam. Welber yang kini baru berusia 17 tahun pun bermain untuk Sao Paulo FC U17. Namun kini potensi Welber dipanggil ke tim senior Sao Paulo FC kian terbuka lebar karena sudah mendapatkan tanda tangan profesional dari klub tersebut. Welber pun mengaku sangat bahagia karena itu adalah kontrak profesional pertamanya sebagai pesepak bola. Baginya, tanggal penandatanganan kontrak itu menjadi hari yang amat spesial di hidupnya. Tanggal yang lebih dari istimewa, karena saya menandatangani kontrak profesional pertama saya dengan Sao Paulo. Sangat bahagia karena saat ini saya ingat betapa banyak teman atau orang yang ingin saya ajak untuk merasakan kesempatan bahagia ini, ujar Welber. Dikutip dari akun Instagram pribadinya Welber07official. Tak lupa Welber mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantunya hingga menjadi pemain seperti sekarang ini. Tak lupa Welber turut bersyukur kepada Tuhan karena sudah membantu mewujudkan mimpinya sebagai pesepak bola. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah hadir di kehidupan saya, semua orang yang membantu saya dalam proses ini secara langsung maupun tidak langsung. Sisanya adalah biarkan terjadi secara alami. Usahaku tidak akan pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, tambah Welber. 2. Andalan Timnas Indonesia. Sejauh ini Welber belum pernah dipanggil ke Timnas Indonesia Senior. Namun ia sudah menjadi andalan Timnas Indonesia kelompok umur. Welber pernah bermain untuk Timnas Indonesia U17 hingga U20. Ia bahkan turut bermain saat Timnas Indonesia U20 beraksi di Piala Asia U20 2025. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Rafael Struijk siap menyerap ilmu dari pelatih Timnas Indonesia. Apa yang ingin ia pelajari? Dalam dunia sepak bola, ilmu yang didapat dari pelatih bisa menjadi kunci kesuksesan. Rafael Struijk, striker yang tengah naik daun, mengungkapkan keinginannya untuk belajar lebih banyak dari pelatih Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu terkesan dan apa yang ingin ia pelajari dari sang pelatih? Temukan jawabannya dalam video ini. Striker Timnas Indonesia, Rafael Struijk, bicara tentang sosok Patrick Kluivert.
Patrick akan menjalani debut pada laga melawan Australia dalam ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia akan memimpin skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Tentu tugasnya tidak akan mudah karena Socceroos adalah tim kuat meski beberapa pilar mereka cedera. Rafael Struijk menjelaskan hadirnya Patrick Kluivert akan membawa warna baru di timnas. Apalagi dia akan bertugas bersama jajaran pelatih terkenal seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Dengan pengalaman sebagai pemain, diharapkan mereka bisa membangun timnas menjadi lebih solid. Sebuah kehormatan bisa bermain bersama Patrick Kluivert. Saya menantikannya, kata Rafael Struijk. Pemain Brisbane Roar ini berjanji akan memanfaatkan pemusatan latihan timnas dengan maksimal. Salah satunya dengan belajar banyak dari Patrick yang saat bermain merupakan striker. Patrick jadi sosok tajam di timnas Belanda dengan 79 caps dan kontribusi 40 gol. Saat berkarir di FC Barcelona, dia sukses mengoleksi 122 gol dan 60 assist dari 257 pertandingan. Sebagai penyerang muda tentu akan banyak hal yang dia dapatkan dari sosok pelatih tersebut. Ya, dan dia juga bermain untuk beberapa klub besar. Memang, saya berasumsi demikian dalam kurung belajar dari Patrick, lanjutnya. Struijk menyadari bahwa perjalanan mereka ke Piala Dunia tidak akan mudah. Setelah melawan Australia, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada bulan Maret ini. Selanjutnya, mereka sudah ditunggu oleh Jepang dan Cina di bulan Juni. Namun dia masih optimis bisa melaju ke Piala Dunia dan akan berjuang demi misi ini. Dalam kurung, mimpinya adalah lolos ke Piala Dunia. Untuk saat ini adalah mimpi terbesar saya, tutupnya.